Aku mau, ya. ya, Mau apa nak? mau ngambil itu apa cemilan. Oh iya ya, buat Air sekalian ya. Oh iya iya. sama ibe airnya. Kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah, Iya. kayak ada sesuatu di situ, ha. Apa maksudnya apa? Kayak ada makhluk tapi gede, terus kayak ada apa rumah-rumah kecil kayak gitu. Apa itu, ha? Gimana? Di situ. Oh, Tapi padahal kayaknya enggak ada, tapi kalau pas dilihat kayak gini terus kayak ada orang tinggi gede, terus ada rumah-rumah kecil lah kayak gitu. mungkin bisa jadi mungkin di wilayah sini itu masih ada yang punya, karena mungkin ini waktu-waktu antara masuk waktu maghrib sih bisa jadi portalnya itu terbuka, bisa jadi ya karena di sini di hutan ya biasa aja lah. Insya Allah yang penting kita jangan lupa berdoa Ya. minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Banyak nyebut Ya. istighfar maksudnya gitu. Iya, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Boleh. Oke, sahabat, setelah barusan Kang Kevin cerita waktu pas ngambil ini makanan sama minuman buat kru di sini, katanya dia melihat fenomena yang di luar akal nalar lah. Katanya dia melihat kampung gaib kayak rumah-rumah gitu berikut penduduknya tinggi besar, mungkin kayak makhluk King Kong, kurang lebih seperti itu yang kami dengar langsung dari Kang Kevin. Jadi kami teringat dengan kisah nyata yang sering terjadi itu di tikungan antara perbatasan Ketanggungan sama Baros bagian yang utaranya, itu yang ada tikungan gini. Di situ yang sering mengalami kejadian-kejadian aneh, dan lebih berbahayanya lagi di situ sering kecelakaan. Dan juga konon katanya di situ ada sebuah lorong gaib, pintu gerbang gaib yang entah kemana itu menujuknya gitu. Banyak kejadian-kejadian orang yang di luar desa Tanggung Sari, baik di luar desa Baros, itu sering mengalami kejadian seperti itu antara perbatasan Ketanggungan sama Baros. Salah satunya yang kami dengar dari salah satu warga, konon katanya dia itu habis ke pasar, habis ke pasar Baros katanya, ke pasar Baros. Nah, pas posisi pulangnya, itu posisi pulang setelah mungkin itu diperkirakan di antara jam 5 lah, jam 5 subuh, mungkin jam 5 subuh ataupun setengah 5 lah. Dia pulang dari pasar mau ke arah Tanggung Sari, mau pulang. Nah, setelah itu dia nggak nyampe desa Tanggung Sari. Nah, katanya bahwa adanya jalan lurus terus ke situ sampai dia nggak sadar bahwa dia itu masuk ke alam gaib lah, karena tidak langsung di alam gaib itu. Nah, setelah udah lama dia bingung sendiri itu, setelah bingung sendiri dia mungkin capek dan duduk, intinya menyebut asma Allah, kok nggak nyampe kan desa Tanggung Sari itu setelah tikungan itu dekat, nggak sampai lama. Nah, setelah sadar dia berdoa minta kepada Allah. Nah, akhirnya dia keluarnya pas di depan masjid yang perbatasan apa itu, Karangmalang ya, sama Ketanggungan. Sebelah utaranya soal Iya. jauh dari desanya berarti ya. Iya, itu. Di situ. Tahu-tahu sudah ada di situ. Itu salah satu yang di tikungan itu, kelihatannya di situ nggak ada jalan yang bengkok gini, tikungan lah. Dia lihatnya katanya jalannya lurus. Itu kejadian yang di luar akal nalar manusia lah. Karena pada nyatanya itu kan jalan berbelok, langsung dia belok langsung arah Ketanggungan. Dan ada lagi anak-anak lah gitu di antara umur 18. Dia
bilangnya gini, mau beli nasi goreng. Nah, itu nyata itu. Dia bilangnya mau beli nasi goreng. Pas di tikungan itu, dia lihatnya ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, si ibu-ibu itu malah mendekati, dia kan ke bawah kendaraan. Berhubung dia ngindar takut ditabrak. Tapi setelah dianya jatuh sampai jam hancur, dianya sampai lecet-lecet, itu tidak ada ibu-ibu itu di tikungan itu, sahabat. Di tikungan itu. Mungkin lebih berbahaya lah itu ya. Berarti ibu-ibunya itu berarti bukan ibu-ibu manusia beneran gitu. Iya. Itu katanya dia pas mau belok tahu-tahu udah ada di depan, katanya. Udah tahu adanya di depan, jadi kan kaget. Daripada kita nabrak orang, lebih baik kita kan ngindarin. Langsung jatuh. Tapi setelah dia jatuh dan sadar, itu nggak ada ibu-itunya. Yang jadi anehnya itu di situ. Langsung tidak ada lah gitu. Aneh. Langsung lihat telepon keluarganya, minta dijemput bahwa saya mengalami kecelakaan itu. Begitu. Berarti di situ sering terjadi kecelakaan ya? Betul Kang Ibe. Kurang lebih ya? Kurang lebih seperti itu. Dan katanya sih sering, menurut warga yang pernah cerita langsung, itu sering. Iya. Lebih dari satu lah yang jelas sering gitu. Iya. Dan ada lagi yang sampai koma 2 hari 2 malam. Yang dia lihat berjalan di situ itu bukan tanah yang diinjak, Iya. tapi apa? Jadi tanpa dia sadar itu nginjaknya kayak semacam mayat yang dia injak gitu. Iya, kakinya. Iya, sedang kayak mayat tidur gitu dia injak. Saking takutnya setelah dia sadar komanya sampai 2 hari 2 malam. Itu kisah nyata langsung itu kejadian di situ. Jadi mungkin agak kurang gimana ya kesannya itu, angker apa gimana Itu itu yang sering terjadi di tikungan yang dekat sekolah SMP yang di sebelah utara Desa Baros. Itu kan sering. Apakah itu faktor kelalaiannya manusia, apa memang ada campur tangan gaib di situ? Karena terkenalnya di situ angker juga. Iya kan, betul. Karena mungkin saya juga ya hampir tidak setiap hari, hampir setiap hari lah, cuman walaupun tidak setiap hari, Iya. sering lewat ke situ. Emang benar di situ itu emang kalau dilihat dari sisi gaibnya gitu ya. Iya. Emang di situ emang ada sebuah terowongan gaib yang kalau kita tarik garis lurus itu nyampainya ke pemakaman orang-orang Cina. Namanya makam Depok. Kalau alam sih ya, jadi terowongan gaib itu ke situ jalannya, jalurnya ke situ dan terus kalau kita tarik lurus lagi ke sana ke arah Ketanggungan itu nyampainya berarti ke pemakaman apa itu Duku Tengah atau pemakaman Sarimi kalau terkenal di situ. Ada makam yang memang angker termasuknya. Zaman dulu itu di situ itu sering ada penampakan seorang perempuan mau diantarin naik becak, ketika yang nyampe ke pemakaman itu menghilang. Intinya banyak kejadian yang emang kejadian yang aneh lah, yang di luar nalar manusia. Iya. Itu dari sisi gaibnya. Makanya di situ tuh ya waspada dan emang banyak berdoa dan konsentrasi penuh. Iya, betul. Karena di situ emang ada lorong gaib dan emang lorongnya itu bahkan jalannya itu lebih besar daripada jalan asli. Iya. Yang cuman ada yang di aspal itu ya. Lebih asli, lebih besar, lebih halus. Bahkan ya mungkin karena walau alam ya, karena mungkin jalan gaib itu lebih enak lah dilewatin kalau tidak tahu. Itu kan bapak-bapak itu maksudnya beruntung. Nyasar nyampenya ke wilayah sana pas itu masjid, depan masjid Karangmalang itu yang dekat makam itu loh. Itu masjid juga lah Kang Koi teliti, itu masjid itu masjid kuno itu. Masjid kuno. Masjid tertua di situ itu. Jadi mungkin ya masuk akal juga kalau nyampenya ke situ. Iya. Jadi, jalur gaibnya itu lewatnya ke depan situ jalannya. Untungnya selamat. Iya, bisa selamat. Andai kan tidak kan dia bisa, itu kan pesawahan. Iya, orang bener. itu ya ngejungkel atau terluka. Tapi dia bilangnya gini, tidak kelihatan sawah dan itu rata alur jalannya. Betul. Karena dia itu kan masuknya ke dimensi gaib. Iya, betul. Dan emang secara nyata itu emang posisinya juga emang bener nikung. Secara logis. Iya, betul. Emang nikung. Kalau orang kurang waspada atau orangnya itu notabene pendatang, bukan asli orang sini yang ke situ cuman
waktu hari itu doang. Mungkin Iya. dia apalagi kalau ngebut Iya. pasti bingung Betul. buat nikungnya. Mungkin bisa jadi karena udah kadung mau nikung udah susah, Iya, lurus. mungkin ya lurus ke sawah. Iya. Mungkin bisa jadi itu secara logisnya. Jadi ya berdoa itu wajib sebelum kita berangkat Hmm. mana-mana. Ya hati-hati waspada itu perlu, jangan terlalu ngebut kalau di situ. Iya, betul itu tikungannya tajam itu. Ah. Iya. Tajam. Jadi bener. Cuman pesan buat sahabat-sahabat yang khususnya berada di wilayah dekat-dekat situ ya, Iya, antara Baros, Petanggungan, Tanggung Sari dan wilayah sekitarnya lah. Itu wajiblah waspada. Hati-hati, sering banyak berdoa di situ. Apalagi kalau jalan-jalan malam. Karena secara gaibnya di situ ada jalur gaib atau terowongan gaib atau jalan gaib. Juga secara lahiriahnya di situ juga tikungan yang termasuknya tajam. Itu sahabat. Jadi kita mengulas mengingatkan lagi ya, Betul ya, hati-hati betul ya. sahabat. Ya, tetap sahabat kita cuman memberitahu sahabat tentang apa yang pernah kita tahu, pernah kita dengar ya dari Iya. orang wilayah situ, narasumber ya, Iya. pernah ngalamin langsung kejadiannya. Iya, langsung jadiannya. Cuman tetap kebenaran kita yang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat. Oke sahabat, tadi yang Kang Kevin ceritakan kami yang tadi ngeliat langsung bahwa ada makhluk kayak King Kong dan kampungan gaib. Mungkin yang kami ceritakan itu bagian dari kisah nyata Betul, yang betul. pernah dialami oleh setiap manusia lah gitu, dialami langsung dan melihat langsung dan bercerita kepada kami langsung gitu. Mungkin cukup itu yang bisa kami ceritakan. Tunggu di episode lainnya lagi dan lebih seru, lebih menarik lagi, kisah-kisah nyata yang lebih mencekam. Oke sahabat, mungkin tidak bisa panjang-panjang, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.